Saudara BRI berhasil mencetak kinerja positif di tengah kondisi perekonomian yang masih penuh dengan tantangan. Di kuartal 2 2022, BRI berhasil mencetak laba senilai 24,88 triliun rupiah atau naik 98,38% secara year on year. Kita akan bahas lebih dalam hari ini bersama Direktur Utama BRI Sunarso. Pak Sunarso, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini harus dikasih selamat dulu ya Pak, karena labanya kenaikannya hampir 100% di kuartal 2. Nah, boleh lebih dalam lagi nggak Pak di-explore untuk kita selain laba, apalagi pencapaian BRI selama semester 1 2022 ini Pak? Baik, pertama kali saya sampaikan terima kasih atas ucapan selamatnya dan juga supportnya juga dari seluruh nasabah BRI ya dimanapun berada. Maka izinkan saya untuk sekali lagi memaparkan kinerja BRI di dua quarter 2022 ini ya, atau tepatnya semester 1 tahun 2022. Pertama ingin saya sampaikan adalah tentang net profit dulu, karena ujungnya kan kita mau nyari laba juga, selain kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, social value. Tapi sekarang kita mau cerita dulu tentang economic value. Baik, secara konsolidasi net profit BRI tumbuh hampir 2 kali lipat ya. Tepatnya adalah 98,4% year on year. Jadi kalau tahun lalu satu semester labanya baru 12,5 triliun. Tahun ini satu semester BRI mencetak laba 24,88 triliun rupiah. Dan ini tentunya memang didukung oleh net profit bank only ya, bank saja itu menghasilkan laba selama 6 bulan 23,8 triliun. Terus kalau digabung dengan perusahaan anak, jadilah laba BRI 24,88 triliun. Kemudian dari sisi aset BRI telah mencapai 1.652,8 triliun rupiah, artinya tumbuh 6,44% secara year on year. Kemudian pertumbuhan aset ini, aset yang tumbuh 6,4% itu dan mencapai 1.652,8 triliun itu sebagian besar berupa kredit ya. Jadi kredit yang disalurkan BRI secara konsolidasi mencapai 1.104,8 triliun. Saya ulangi lagi, kredit yang disalurkan BRI secara grup mencapai 1.104,8 triliun rupiah atau tumbuh 8,7% secara tahunan. Kalau kredit yang disalurkan oleh BRI sendiri itu 1.003,6 triliun, tumbuh 10,0% secara year on year. Kemudian kualitas kredit dijaga dengan baik, di mana NPL secara konsolidasi 3,26%, sedangkan NPL bank only BRI saja itu 3,32%. Dan kemudian demikian juga dari sisi liabilities, dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh BRI secara grup adalah 1.136,9 triliun, itu artinya tumbuh 3,7% secara year on year. Tapi kalau secara bank only, BRI mampu menghimpun dana masyarakat 1.128,2 triliun atau tumbuh 4,6%. Dan dari dana masyarakat yang dihimpun itu didominasi oleh dana murah yang kita sebut current account saving account atau KASA. KASA BRI mencapai 65,1%, ya, dan kemudian itu jauh lebih baik meningkat dibandingkan semester 1 tahun lalu yang KASA-nya baru 59,6%. Kemudian peningkatan rasio KASA ini juga meningkatkan efisiensi, ya, efisiensi karena akan menurunkan biaya dana secara keseluruhan yang kita sebut cost of fund. Cost of fund BRI secara konsolidasi itu 1,9%, ya, sedangkan bank only cost of fund-nya 1,7%. Demikian juga kita jaga kecukupan likuiditasnya, di mana rasio ya loan to deposit rasio kita ada di level 88,5% dan ini sudah naik 3,8%. Artinya apa? Kita lebih efisien, lebih efektif bahwa menghimpun dana, kemudian kita salurkan juga dalam bentuk kredit supaya produktif. Karena kalau LDR terlalu rendah, itu artinya kita menghimpun dana tapi nggak mampu menyalurkan kredit. Kalau LDR-nya terlalu tinggi, sebutlah di atas 92%, gitu, artinya agresif menyalurkan kredit tapi sumber dananya kurang, kira-kira seperti itu. Dan kita
berada di level yang optimal di mana LDR kita adalah 88,5%. Sedangkan kalau bank only LDR-nya 89%. Sementara demikian paparan kinerja secara konsolidasi maupun bank only selama 6 bulan di tahun 2022 ini. Ini kan sebenarnya tadi Pak Sunarso menyebutkan gitu, labanya naik, DPK-nya naik, kreditnya juga tumbuh gitu. Apakah sebenarnya yang jadi penopang terbesar Pak selama paruh pertama di 2022 ini, dan dengan keberhasilan yang cukup baik di semester 1 ini, apakah ada perubahan target nanti di akhir tahun? Perubahan target kita lihat dulu karena tantangannya juga berubah juga sebenarnya itu. Tapi nanti sebelum itu saya ingin sampaikan apa sih sebenarnya penopang kinerja, terutama kinerja laba yang fantastik lah saya katakan begitu. Itu saya sebutkan di sini adalah yang pertama adalah kita harus tetap tumbuh gitu. Jadi tetap tumbuh, dan tetap tumbuh itu kita arahkan ke pertumbuhan kita ini adalah yang kita sebut business follow stimulus. Jadi BRI Group berhasil menyalurkan kredit ya 8,75% kenaikannya, kreditnya 1.104,79 seperti yang tadi saya ungkapkan. Itu artinya kita tetap berani tumbuh di dalam situasi yang memang belum begitu kondusif gitu. Kita tetap berani tumbuh, dan kemudian tumbuhnya kita memang adalah mengikuti stimulus. Jadi bisnis follow stimulus ya. Terus kemudian ya karena memang kita sadari bahwa pemerintah pasti turun tangan dalam situasi yang sulit karena supaya ekonomi terus bergerak, dan kita mengikuti di belakangnya. Tapi nanti kalau kondisi sudah normal, justru kebalik gitu. Jadi pemerintah istilahnya kembali lagi tidak mengandalkan stimulus, tetapi balik bisnis yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian. Dan itu kita respon dengan baik kebijakan-kebijakan itu, dan kita tetap tumbuh. Itu yang pertama ya. Yang pertama kata kuncinya adalah tetap tumbuh ya. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan kredit harus disupport oleh dana murah. Maka kita harus memurahkan biaya dana. Makanya kemudian biaya dana kita menjadi lebih murah, terutama karena dana kita didominasi 65,1% itu adalah dana murah. Sehingga cost of fund kita bisa kita capai bahwa secara grup itu cost of fund kita menjadi 1,9% dan bank only 1,7%. Saya kira adalah cost of fund paling murah sepanjang sejarah BRI ya, yang saya tahu. Dan kemudian selain memurahkan biaya dana, tentunya kita harus memurahkan biaya overhead, jadi overhead cost. Overhead cost kita juga menurun, artinya kita lebih produktif, kemudian lebih efisien. Dan yang terakhir adalah menurunkan biaya kredit, jadi cost of credit. Cost of credit kita adalah 3,72%, menurun dibandingkan periode yang sama. Waktu itu adalah semester 1 tahun lalu, cost of credit kita 4,32%. Sekarang cost of credit kita menjadi 3,72%. Jadi 4 kata kuncinya, tetap tumbuh, yang kedua memurahkan biaya dana, yang ketiga memurahkan overhead cost, yang ketiga memurahkan cost of credit. Demikian. Yang juga jadi PR adalah gimana nanti ke depannya BRI tetap mempertahankan kinerja baik ini, Pak Sunarso. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak, saudara. Kompas Bisnis segera kembali. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, saya masih bersama Direktur Utama BRI Sunarso. Pagi ini, Pak Sunarso, kita berbincang lagi. Pertanyaan saya tadi, gimana caranya supaya BRI tetap yakin bahwa ke depannya kinerja baik ini akan tetap dipertahankan? Baik, terima kasih. Saya kira mungkin untuk mempertahankan kinerja baik ini sudah kita siapkan 6 strategi. Yang pertama adalah funding sustainability, di mana kita akan lebih fokus kepada current account saving account dan kasa itu berbasis transaksi tentunya, dan kemudian likuiditas kita tidak akan kelola kekurangan likuiditas pasti kita hindari, tapi kelebihan likuiditas yang berlebihan juga kita akan hindari. Itu yang kita sebut just right liquidity. Gitu. Dan kemudian yang kedua adalah kita jaga aset quality kita, di mana kita restrukturisasi kredit kita masih jalankan gitu, dan kemudian sekarang alhamdulillah hasilnya sudah sangat baik, di mana restrukturisasi kredit yang terdampak oleh pandemi itu sudah menurun jauh ya, sehingga kemudian kita juga mencadangkan itu yang kita sebut soft landing strategy, di mana kita untuk jaga-jaga kalau misalnya masih ada risiko kita sudah cadangkan biayanya dari sekarang. Dan kemudian selective growth sudah barang tentu kita tumbuh di sektor yang minim
dampak pandeminya dan juga mungkin bisnis pola stimulus tetap kita jalankan. Terutama selective growth ini kita fokuskan pada segmen yang jauh dari epicentrum gejolak global, karena sebenarnya sesungguhnya kalau secara domestik ekonomi kita sangat solid sebenarnya. Tetapi tantangan yang harus kita jaga adalah jangan sampai kita terdampak dari gejolak global. Kalau kita makin mikro, sebenarnya makin jauh dari epicentrum gejolak global itu. Itu yang saya maksudkan, kita selective growth di arah-arah di segmen maupun di sektor ekonomi yang jauh dari gejolak global. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan new source of growth, ya, sumber pertumbuhan baru. Dan kita tahu bahwa kita sudah memiliki holding ultramikro, itu akan menjadi sasaran kita untuk tumbuh karena disitulah sumber pertumbuhan baru itu. Dan yang kelima adalah kita juga harus mengimplementasikan ESG, ya, Environment, Social and Governance, dan di mana kita sudah bentuk organisasi setingkat divisi untuk fokus kepada pengelolaan ESG ini, baik mulai perencanaan, strategik, eksekusi maupun monitoring dan reporting, karena ini perlu juga kita reporting untuk keperluan-keperluan internasional. Yang berikutnya yang terakhir kita sebut excellent enablers, di mana itu people first, saya kira itu menjadi fokus kita, dan kemudian mengakselerasi transformasi digital dan culture. 6 strategi kita siapkan untuk menjaga sustainability dari kinerja yang kinclong ini. BRI kan juga dikenal sebagai bank yang cukup dekat dengan UMKM di dalam negeri nih Pak Sunarso. Adakah strategi BRI ke depannya untuk bisa menjaga dan mendorong bahwa UMKM ini bisa tetap bertumbuh dan menjadi salah satu kontributor untuk pemulihan ekonomi Indonesia? Kita lihat dulu di struktur usaha di Indonesia. Ternyata bahwa 99% itu usaha itu di UMKM gitu. Bahkan mikro itu mencapai 98,7%. Sedangkan yang di kelompok besar itu hanya 0,01%. Tetapi perlu diingat bahwa ternyata yang paling penting adalah UMKM ini ternyata menyerap tenaga kerja, ya, menyerap tenaga kerja itu 97,22%. Nah, maka kemudian ini masalah fungsi sosialnya, masalah bagaimana kita ikut berkontribusi meng-create social value. Saya ulangi dari yang paling basic. Tugas negara adalah mensejahterakan rakyat. Cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberi pekerjaan. Sedangkan UMKM memberikan pekerjaan 97,22% dari total pekerjaan itu disediakan oleh UMKM. Oleh karena itu tepatlah kalau BRI fokus saja kepada UMKM, sehingga selain meng-create economic value, bagaimana mencetak laba, menyetor dividen kepada negara, kepada pemegang saham, membayar pajak kepada negara, kepada pemerintah, tetapi juga menyediakan fasilitas-fasilitas kredit terutama untuk menumbuh kembangkan UMKM, di mana UMKM-nya nanti mampu menyerap tenaga kerja 97,22%. Oleh karena itu penting bagi BRI, penting bagi kita semua untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM itu, dan kemudian secara sistematis, bukan gitu didorong-dorong saja, tetapi cara mendorongnya secara sistematis. Pertama adalah banyak UMKM itu yang memang belum mampu berusaha secara komersial, maka kita strateginya adalah empowering dulu, jadi empower mereka dulu. Dan setelah mereka kita empower, berdaya untuk berusaha, maka mulai kita integrasikan, kita sediakan layanan melalui mau punya pilihan di Pegadaian ataupun di BRI. Kalau empower tadi kita tugaskan kepada PNM terutama. Kalau misalnya mereka sudah mampu berusaha secara komersial, kita sediakan produk-produk dan layanan dari Pegadaian dan BRI. Dan selanjutnya adalah naik kelas. Dan naik kelasnya itu kita tracking, ada sistem, ada aplikasi kita untuk men-tracking pengusaha-pengusaha UMKM ini yang naik kelas. Sehingga pas dengan strateginya BRI, bahwa BRI akan fokus kepada UMKM, kemudian strategi pertumbuhannya adalah menampung UMKM yang naik kelas, dan kemudian go smaller, kita pergi ke bawah, segmen yang lebih bawah lagi, ke ultramikro. Demikian kira-kira strategi kita untuk mendorong ekonomi kerakyatan itu. Oke, ini UMKM penting, tapi yang juga tidak kalah penting adalah BRI ini kan menjangkau pelosok ya Pak, daerah-daerah yang pelosok di Indonesia. Nah, bagaimana memastikan Pak, apalagi visi BRI ini kan financial ataupun champion of financial inclusion gitu. Nah, untuk memastikan Pak bahwa BRI akan benar-benar bisa menjangkau warga yang ada di daerah 3T ini gimana Pak Sunarso?
Pertama mungkin saya mulai dari visi BRI ya, kita ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia. Dan untuk bisa menjadi the most valuable banking group itu, maka kita harus terus tumbuh. Dan terus tumbuh itu syaratnya 3 ya. Satu, jelas target market yang disasar. Kemudian yang kedua, punya kecukupan modal. Yang ketiga, punya likuiditas. Kecukupan modal sangat jelas kita punya modal yang cukup, lebih dari cukup, karena KAR kita 25,3%. Kemudian target market yang jelas kita punya holding ultramikro. Kemudian masalah likuiditas kita akan mengikuti dinamika pasar. Nah sekarang bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat secara luas? Maka kemudian itu menjadi penting. Visi yang kedua kita menjadi champion financial inclusion. Karena itu memastikan bahwa kita punya sumber pertumbuhan. Oleh karena itu kita harus mendidik masyarakat, mengajari masyarakat untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan. Itu yang kita sebut financial inclusion. Dan untuk itu kita tidak membeda-bedakan, tidak eksklusif hanya masyarakat yang bisa disentuh dengan digital, tapi masyarakat yang belum melek digital pun harus kita layani. Oleh karena itu strategi hybrid bank menurut saya yang paling tepat bagi BRI. Tidak melulu digital, tapi juga tidak melulu konvensional. Bahwa masyarakat nanti bertransformasi menjadi masyarakat digital, kita siapkan dengan digital banking. Bahwa masyarakat sekarang masih ada yang harus dilayani secara manual, bahkan harus secara didatangi ke kampung-kampungnya, di desa-desa, membutuhkan kehadiran BRI, kita hadir di sana. Makanya kita adalah satu-satunya bank di dunia yang mengoperasikan satelit sendiri. Tujuannya apa? Untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh yang lain gitu. Yang lain tidak bisa menjangkau, bahkan tidak mau menjangkau karena sangat costly. Itu BRI akan datang ke sana. Dan nanti lama-lama akan memenuhi skala ekonominya menjadi profitable juga, menjadi layak secara komersial. Saya kira strateginya yang pas adalah hybrid bank gitu, di mana untuk yang membutuhkan digital kita layani secara digital, tapi yang masih harus disentuh dengan konvensional dan bahkan kita harus dampingi secara fisik, kita ajari, kita turunkan penyuluh digital, kita turunkan penyuluh keuangan ke desa-desa, itu tetap kita jalankan. Kira-kira itu cara strateginya untuk memastikan bahwa BRI bisa menjangkau masyarakat yang terluar, masyarakat yang tertinggal, dan mungkin yang kita sebut 3T itu. Dan kemudian yang paling penting menurut saya adalah jangan tinggalkan masyarakat yang masih konvensional, tapi juga jangan antipati kepada masyarakat yang sudah bertransformasi menjadi masyarakat digital. Ini penting kita pastikan. Saya sebagai seorang CEO, saya sebagai seorang pimpinan tertinggi di grup BRI ini, saya harus turun ke lapangan untuk memastikan bahwa program-program ini jalan. Kalau saya duduk di meja saja, ya nggak jalan nanti. Semua tinggal laporan-laporan saja, saya nggak bisa pastikan bahwa ini benar-benar jalan. Apa artinya kita punya satelit? Apa artinya kita punya jaringan segala macam? Tapi kalau itu tidak bekerja dengan baik, maka penting seorang pimpinan tertinggi pun untuk turun ke bawah memastikan bahwa semua program-programnya dieksekusi dengan terstruktur, masif, dan sistematis. Demikian. Kalau begitu kita akan nantikan Pak kinerja baik dari BRI ke depannya, target-targetnya tercapai dan tentunya tadi bisa terus menjangkau masyarakat Indonesia semakin luas. Terima kasih Pak Sunarso sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Sunarso.